Kakak semuanya. Kita mulai Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekalinya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pertemuan yang ke-14 ya kakak-kakak semuanya, kita masih diberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini dipertemukan kembali di tatap maya yang ke-14 ini. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini dapat dilancarkan, kembali kita sama-sama mendapatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan yang akan kita laksanakan hari ini. Selanjutnya, selawat beriringan dengan salam kita persembahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri teladan kita, contoh yang terbaik bagi kita, yang telah memimpin kita dari lembah yang tidak tahu sama sekali kepada zaman yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Saya minta kepada Kak Dori untuk memimpin doa pada siang hari ini. Silakan Kak Dori. Satu masuk ya Kak? Iya Kak, lanjut Kak. Aku lagi di luar maka. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai tatap muka kita pada hari ini, tatap maya kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan kita ini. Untuk itu berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dori yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baik kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Beberapa hari ini hujan ya kakak ya. Nggak ada yang demam ya kakak? Demam sakit Kak. Baik kakak, izin saya screen dulu.
Ada kelihatan kakak-kakak? Udah ada Kak. Ini kalau di HP bisa nggak Kak dilihatnya ini? Kelihatan nggak Kak Bisa, kalau di bisa. HP? Ini Zoom pakai HP lagi. Pakai laptop jaringan susah. Ini lagi di luar juga Kak, makanya pakai HP. Nah, ini screen-nya belum muncul ya? Belum muncul kakak-kakak semuanya? Belum Kak. Belum Kak, belum. Bentar ya. Lagi loading nih kak. Waduh. Bentar kak. Jaringan. Ulang lagi. Oke. Udah ya kakak-kakak ya? Sudah Kak. Sudah Kak. kelihatan kakak-kakak? Udah. Udah Oke, Kak. baik kakak-kakak. Hari ini materi kita itu refleksi aksi nyata yang sudah kakak laksanakan. Kakak-kakak, tadi saya sudah kemarin saya sudah cek juga siapa saja yang sudah mengirimkan dan siapa yang belum. Terus siapa saja yang sudah membuat aksi nyatanya sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan. Kakak-kakak semuanya, di rubrik sudah dijelaskan bahwasanya kakak-kakak itu membuat kegiatan aksi nyatanya atau aksi nyatanya sesuai sudah ditentukan dalam rubrik. Tapi ada beberapa yang mengirimkan itu hasil dari kegiatan PPG-nya. Nah, itu tidak sesuai kakak-kakak semuanya. Dan juga di sana terlihat juga memperkenalkan ada perkenalan diri yang untuk kegiatan PPG. Nah, itu kan nanti tidak sesuai kakak-kakak semuanya. Silakan kakak-kakak nanti menggantinya lagi untuk videonya. Baik kakak-kakak, hari ini kita untuk praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini adalah 2 jam pelajaran kakak-kakak. Kita hanya refleksi ya kakak semuanya. Nah ini tujuan kita hari ini cuman merefleksikan aksi nyata yang sudah kakak laksanakan. Agenda kita
2 jam ya Kak ya, 2 JP. 2 kali 45 menit. Baik kakak-kakak, langsung saja kakak. Kakak-kakak saya minta semuanya nanti membuat refleksinya masing-masing ya kakak ya. Membuat refleksi masing-masing. Itu silakan kakak buat di Word juga boleh, di Canva juga boleh, di mana kakak enaknya. Berdasarkan dari pertanyaan refleksi sesuai dengan yang kakak lihat di monitornya masing-masing kakak. Nah ini yang pertama. Nanti ini kakak di screenshot saja kakak. Silakan kakak screenshot untuk menulisnya. Nanti saya kasih waktu 25 menit untuk menulis ini. Ini pertanyaan pertama, nanti kakak ceritakan apa yang terjadi ketika kakak melakukan aksi nyata dan bagaimana perasaan kakak saat melakukan aksi nyata. Itu pertanyaan pertama nanti. Yang kedua, apa saja hal baik yang sudah muncul dari aksi nyata kakak semua, serta apa hal yang bisa ditingkatkan lagi. Yang ketiga, apa dampak dari aksi nyata yang kakak lakukan bagi diri sendiri dan peserta didik. 4, apa makna atau pembelajaran dari aksi nyata yang kakak lakukan. Dan yang kelima, apa rencana kakak-kakak semua ke depan terkait aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan. Nah ini ada 5 pertanyaan ya kakak-kakak. Apakah ini sudah kakak screenshot kakak? Sudah. Ya. Ya. Ini silakan kakak screenshot dulu ya pertanyaannya kelima-limanya ini. Ini satu. Tolong Kak Ketua atau Kak Engel kirim ke grup Kak Engel atau Kak Ketua. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Keempat. Dan yang kelima. Oke kakak, silakan kakak-kakak menuliskan masing-masing ya kakak. Nanti saya tampilkan waktunya di layarnya kak. Silakan kakak-kakak. Kak Fasil, Ya kak. jawab kelima soal itu. Ya, ditulis kak. Silakan kakak tulis. Kelima Tulisnya di kolom chat. Refleksinya. Enggak kak. Tulisnya di kolom chat. Boleh di Word kak. Enggak kak. Boleh di Word, boleh bikin di Canva kak. Nanti biar kakak bisa presentasikan nanti masing-masingnya. Oh gitu ya.
Iya Kak. Kak Fasil, kalau di HP kayak ini gimana ya Kak Fasil? Gimana Kak Dori? Kalau yang di HP gini ya gimana nih Kak Fasil? Oh, silakan kalau yang pakai HP silakan dulu di kolom chat saja Kak. Nanti Kakak pindahkan nanti ke board nanti. Yang penting Kakak nanti bisa mempresentasikannya Kak. Atau di catatan dokumen juga bisa Kak tuh, di catatan dokumen. Catatan dokumen. Ya, di HP bisa di catatan dokumen itu. Waktunya 25 menit Kakak.
Assalamualaikum, Kak Fasil. Ya Kak? Ya, ini sudah diketik Pak Fasil, cuman laptop saya ini pas disimpan dia putar-putar aja Kak Fasil. Kalau saya catatnya gimana Kak Fasil? Nanti dibacakan, nanti Ah, diketik ulang gimana Pak? baik Kak. Oke Kak. Iya. Oh, gila. Oh, gila. Baca. Dua puluh aja lah. 20 aja. Oh, sambung lah baca.
Halo Pak. Pak apa token Pak? Token Pak ya. Pak.
Baik kakak-kakak, waktunya tinggal 20 detik lagi kakak-kakak. Oke, kita stop. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan refleksinya pada hari ini. Untuk itu kita minta kakak semuanya mau menyampaikan dari pertanyaan refleksi yang sudah kita tampilkan di layar tadi. Silakan kakak-kakak raise hand yang mau menyampaikan refleksinya terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak. Ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya kakak terlebih dahulu kakak-kakak? Gak ada kakak-kakak? Oke, silakan Kak Angel. Ditampilkan juga ya Kak Angel. Silakan ditampilkan. Oke, terima kasih Kak Fasil. Apa bisa mendengar suara saya, Kak? Soalnya di sini jaringannya kurang bagus, Kak. Bagus Kak, suaranya bagus Kak. Terdengar jelas Kak. Suaranya Kak Angel. Oke. Oke, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil atas kesempatannya. Pada kesempatan pertama ini saya akan menceritakan refleksi tentang aksi nyata yang telah saya kerjakan kemarin. Di pertanyaan pemantik nomor 1, di sini ceritakan apa yang terjadi ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata dan bagaimana perasaan.
Jadi kalau saya bikin di sini perasaannya campur aduk, ada perasaan khawatir, semangat, dan senang. Karena begini Kak Fasil, kalau diceritakan ada kekhawatiran saya pas di videoan itu nanti anak-anaknya ribet gitu, anak-anaknya riweh gitu Kak, sulit mengendalikannya. Terus juga tentang durasi kemarin video saya durasinya singkat, maksudnya tuh kurang beberapa menit gitu. Jadi di situ saya ada rasa kekhawatiran. Terus ada juga rasa semangat. Semangat di sini bagaimana saya bisa untuk memberikan ilmu kepada peserta didik, dan juga perasaan senang ketika saya bilang ke anak-anak saya, hari ini kita pembelajarannya di syuting ya nak, gitu kan. Pas dibilang kayak gitu, anak-anak tuh semangat, dan karena semangatnya saya jadi senang gitu Kak. Baik, Terus pada pertanyaan pemantik nomor 2-nya, apa saja hal yang sudah muncul dari aksi nyata, serta hal yang bisa ditingkatkan. Di sini saya menjawabnya, peserta didik semangat melakukan kegiatannya. Pembelajaran yang terarah sesuai dengan RPPP yang telah direncanakan. Dan yang perlu ditingkatkan lagi, barangkali saya perlu media yang lengkap dan suasana yang nyaman. Di sini saya kemarin tuh ada beberapa peralatan yang seharusnya ada saya gunakan, tetapi di sana tidak ada gitu. Terus saya mencoba ini bagaimana saya ingin membatas kalau di olahraga jenis cons gitu kan, tapi saya tidak punya cons, saya coba dengan tali, tapi tali itu karena kegiatannya di luar jadi agak terbang-terbang akhirnya nggak dipakai. Jadi mungkin ditingkat lagi saya perlu media yang lengkap dan suasana yang nyaman. Jadi di sini karena TK saya itu di tepi jalan raya, terus lapangannya tuh lebih dekat lagi dengan jalan raya. Jadi kadang saya dengan dengan kendaraan yang lewat Kak. Terus nomor 3 saya belum bikin ininya. Nomor 3 pertanyaannya itu apa dampak dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan bagi diri sendiri dan peserta didik? Kalau di sini saya menjawabnya, dampak yang saya rasakan dari aksi nyata tersebut perasaan lega gitu. Setelah saya menyelesaikan pembuatan video aksi nyata itu, saya merasa lega dan bersyukur karena semuanya berjalan dengan yang saya inginkan. Terus untuk peserta didik mereka semangat dan senang melakukan kegiatan dan merasa dimanusiakan. Maksudnya di sini karena kita pembelajarannya berdiferensiasi, jadi semua peserta didik itu ikut semuanya Kak melakukan kegiatan, walaupun ada beberapa anak yang tidak bisa, tetapi bagaimana kita mengajak dia supaya dia mau. Jadi di sana kelihatan gitu Kak. Kemarin tuh kan gerak manipulatif. Jadi anak ya gerak manipulatif melempar bola dan menangkap bola. Bagi yang tidak secara estafet, jadi secara berkelompok. Jadi yang anak yang tidak bisa melakukan itu saya ambil aja memindahkan bola dari tangan ke tangan. Jadi setidaknya semuanya ikut gitu Kak. ya. Tidak ada yang tidak ikut. Jadi di sini saya mengutip memanusiakan peserta didik. Terus yang keempat itu pertanyaan pemantiknya, apa makna atau pembelajaran dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan? Yang saya rasakan makna yang terasa adalah makna memanusiakan peserta didik tersebut, dan bagaimana kita sebagai guru mempersiapkan bagaimana kita sebagai guru bisa mempersiapkan atau mentransfer ilmu ke peserta didik dengan cara yang menyenangkan, terutama untuk peserta didik yang lebih terutama untuk peserta didik yang lebih familiarnya bahasanya berpusat pada peserta didik. Jadi kalau kita maknanya seperti ini Kak, setelah saya melakukan aksi nyata itu, saya lebih terasanya
kalau seandainya saya lakukan pembelajarannya seperti ini terus gitu, alangkah senangnya anak, alangkah semangatnya, alangkah mudahnya ilmu yang didapat gitu. Tapi kenyataan, maaf ya Kak, kenyataan pada saat ini kebanyakan ada beberapa oknum guru-guru itu mengajarnya flat gitu. Bahkan tergantung moodnya juga. Kalau guru TK ya, kalau misalnya dia tidak ada bahan, tidak ada persiapan, bisa aja dia tuh dari pagi sampai dia mau pulang tuh anak tuh berdoa, siap tuh disuruh menulis huruf, misalnya huruf I seperti ini ya nak. Nah, setelah saya anak membuat huruf I itu makan, pulang, seperti itu. Kalau kayak gitu kan nggak menyenangkan gitu loh Kak. Nah, jadi kalau saya rasakan maknanya itu seandainya saya melakukan aksi nyata kemarin setiap harinya seperti itu, pasti anak-anak lebih senang, lebih semangat sekolahnya dan lebih antusias lah untuk melakukan kegiatan. Karena dia ikut semuanya tanpa dibeda-bedakan. Terus yang pertanyaan pemantik yang kelima, apa rencana Bapak Ibu ke depannya terkait aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan? Dengan adanya melakukan aksi nyata kemarin, saya berharap ke depannya saya bisa melakukan hal yang sama seperti melakukan aksi nyata tersebut. Maksudnya saya sebelum memberikan ilmu kepada peserta didik, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan. Begitu Kak Fasil, refleksi aksi nyata yang telah saya lakukan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Angel sudah berbagi ya dalam membuat aksi nyatanya kemarin. Betul ya Kak Angel ya, untuk aksi nyata ini kalau bisa kita tidak di aksi nyata saja Kak Angel ya, tetapi bagaimana kita aksi nyatanya itu betul-betul di setiap pembelajaran kita ya, seperti ini yang kita lakukan Kak Angel. Jadi dari apa yang saya kutip dari perkataan Kak Angel tadi, memanusiakan peserta didiknya ini akan terasa sekali Kak Angel. Jadi kita pun sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran itu merasa ada kepuasan tersendiri dalam melayani peserta didik kita, seperti itu Kak Angel. Terima kasih Kak Angel. Baik kakak-kakak semuanya, tadi Kak Angel sudah menuliskan refleksinya dan juga sudah berbagi refleksinya kepada kita bersama. Silakan kakak yang lain untuk berbagi juga refleksinya dalam membuat aksi nyatanya kemarin. Silakan kakak. Ayo kakak. Kak Angel aja guru TK yang tidak berkecimpung terlalu sering di olahraganya mau berbagi kakak. Ayo kakak. Malu kita sama Kak Angelnya nanti. Ayo kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak. Yang mau berbagi silakan langsung raise hand kakak-kakak. Baik, kalau tidak ada yang raise hand, berarti saya panggil aja lagi ya kakak ya. Silakan Kak. Siapa ya? Kak Ari Saputra. Silakan Kak Ari, mikrofonnya Kak Ari buka Kak Ari. Lagi mau ke pasar Kak, untuk ibu Kak. Mau ke pasar ya? Oke. Iya Kak. Oke, silakan. Kak Dori, silakan Kak Dori. Kak Dori sudah selesai nih. Halo.
Ya Kak Loh, Dori, Kak, kedengeran nggak, Kak? dengar Kak. Yang tadi itu belum sempat saya bikin, Kak. Soalnya saya lagi di jalan tadi, Kak. Oke, oke Kak. Nanti Silakan kalau dilanjut. kalau 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 Silakan atau bisa langsung Kakak sampaikan aja. tentang yang itu apa tadi itu, Kak? Coba lihat dulu Ada apanya, Kak. ada Soalnya, Kak. pertanyaannya tuh Kak di. Pertanyaan pemantiknya, Kak. Oke, coba saya screen lagi ya. Ini Kak Dori, pertanyaan pertama Kak Dori. Oh, ini pertanyaan pertama, Kak. Jadi menceritakan apa refleksi kita tentang melakukan aksi nyata, Kak ya? Iya. Bagaimana perasaannya? Baik, saya akan coba menceritakan pengalaman atau bagaimana perasaan saya ketika melakukan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya kakak-kakak semuanya. Berdasarkan aksi nyata yang saya lakukan, itu pengalamannya sangat menyenangkan ya kakak, karena di sini kita mengajar sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru. Seperti itu yang saya rasakan. Jadi bukan sekedar kita memberikan bola terus datang ke sekolah berikan bola suruh anak main, bukan seperti itu. Jadi aksi nyata ini kan lengkap dari pertama kita kegiatan awal kita ke kegiatan inti sampai kegiatan akhir. Dan ditambah lagi dengan adanya refleksi dan testimoni dari peserta didik kita. Ini sangat menyenangkan karena yang testimoni itu kalau bagi saya itu sesuatu hal yang baru. Kita tahu bagaimana pendapat peserta didik kita dengan lingkungan belajar yang kita berikan, dengan bagaimana cara kita mengajar, dan suasana hati peserta didik kita yang kita ajarkan itu, yang kita berikan pembelajaran PJOK itu. Jadi seperti itu Kak Fasil, perasaannya sangat menantang dan senang Kak Fasil mendapatkan sesuatu hal yang ingin dipertahankan untuk kedepannya. Ini pertanyaannya ada 5 nih Kak. Langsung, ada 5? Kak. Iya Kak. Ini yang kedua Kak. Apa saja hal baik yang sudah muncul dari aksi nyata Bapak Ibu lakukan serta apa yang bisa ditingkatkan? Hal baik yang sudah dilakukan yaitu anak lebih terorganisir ya Kak Fasil, lebih terprogram, cara pengajarannya lebih jelas dan lebih berfokus tentang materi apa yang kita berikan, dan anak juga mendapat poin tentang itu dan juga mengetahui tentang apa yang kita ajarkan, dan anak bisa menerapkan di kehidupannya. Jadi aksi nyata ini saya rasa yang perlu ditingkatkan yaitu tentang pendalaman materi Kak ya, mencarikan berbagai macam bentuk permainan yang menyenangkan, yang tujuannya untuk meningkatkan kebahagiaan anak, yang mana anak akan lebih senang belajar dengan kita, seperti itu Kak. Oke, baik Kak. Lanjut Kak. Dampak yang bagi diri sendiri ya Kak, dampak bagi diri sendiri.
oh begini ya cara menjadi guru yang profesional itu seperti ini. Jadi mungkin itu belum sepenuhnya profesional, tapi itu sudah menuju jalan ke kita menjadi guru yang profesional. Karena cara kita mengajar emang detail ya Kak ya, dari mulai awal sampai akhir itu memang detail, dan tujuannya yang tak lain tak bukan adalah untuk membuat berdampak bagi peserta didik, yang tujuannya untuk bukan sekedar kehidupan di sekolah tetapi juga kehidupan di bermasyarakat. Bagi peserta didik mungkin itu ya Kak ya, dari aksi nyata yang saya berikan itu anak jadi tahu bagaimana cara menjaga pola hidup sehat dengan cara meningkatkan, kemarin saya itu ngambil aktivitas kebugaran jasmani. Jadi anak lebih tahu cara menjaga kesehatan dan cara meningkatkan kebugaran jasmaninya dengan cara latihan-latihan yang saya berikan kemarin. Mungkin bisa jadi itu akan diterapkan nanti di kehidupannya kelak. Oke. Maksudnya di dewasa atau di luar sekolah, seperti itu Kak. Mungkin hanya itu Kak. Sampai 5 Kak, harus 5 Kak. Sampai 5? Iya. Apa makna pembelajaran dari aksi nyata Bapak Ibu lakukan? Seperti yang disampaikan oleh Kak Angela, kalau saya rasa ada samar-samar sedikit terdengar tadi pas di atas motor itu, kita lebih apa ya Kak ya, memberikan hak peserta didik kita. Itu kan hak peserta didik kita untuk mendapatkan ilmu dari kita Kak. Nah, jadi dari pembelajaran aksi nyata ini, anak-anak ini sudah seharusnya mendapatkan hak seperti ini, pembelajaran yang seperti ini, yang berpusat kepada peserta didik, yang berdasarkan pada karakter mereka masing-masing. Jadi sangat bermakna ya Kak Fasil. Ya. Dan saya berharap ini akan terus saya lanjutkan ke depannya dengan cara pembelajaran yang bermakna seperti ini Kak Fasil, seperti itu. Baik Kak Doris. Pertanyaan terakhir Kak Dori. Oh, udah saya jawab ini di nomor 4 kalau tidak salah ini. Akan saya lakukan sesuai yang aksi nyata yang saya lakukan ini Kak Fasil, dan akan lebih menambah kompetensi di luar ilmu atau organisasi-organisasi lain ya Kak Fasil, yang menunjang perkembangan kompetensi guru PJOK. Dan akan menerapkan di sebisa mungkin akan menerapkan di sekolah yang saya ajarkan. Seperti itu Kak Fasil. Terima kasih Kak Dori sudah mau membagikan ya dari refleksi tentang aksi nyata yang sudah dilaksanakan di minggu kemarin. Ada beberapa hal yang dapat saya petik nih dari pernyataan Kak Dori. Yang pertama itu tentang yang pertama itu mengajar sesuai sebagaimana mestinya. Nih yang pertama nih, betul Kak Dori. Kita berangkat lagi dari paradigma kita yang menyatakan mungkin guru PJOK itu hanya mengajar tinggal melemparkan bola lalu dia duduk sambil menunggu jam pelajarannya habisnya. Ini yang harus kita hilangkan lagi nih. Tidak ada lagi anggapan guru lain bahwasanya kita mengajar sebatas itu saja. Ini ketika kita mengajar sebagaimana mestinya, maka yang akan timbul dari peserta didik itu adalah kesenangannya. Dia senang melaksanakan dari materi yang kita ajarkan. Dan begitupun sebaliknya, kita pun juga seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga merasa puas dengan kinerja yang kita laksanakan sebagai guru olahraga. Tidak ada rasa kepuasan tersendiri bagi kita ketika kita melaksanakan kewajiban kita itu sebagaimana dengan mestinya itu. Kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik kita.
Terus ada lagi tadi saya temukan di pernyataan Kak Dori, bahwasanya anak-anak sebelumnya tidak ada kita mintakan testimoninya. Nah, itu semua juga kita meminta refleksi dari anak-anak kita kan. Ini ada pelajaran baru kata Kak Dori tadi. Pelajaran baru bagi Kak Dori. Namun ini artinya kakak semuanya, kenapa kita harus meminta ini refleksi dari peserta didik kita atau testimoni dari peserta didik kita, biar kita juga tahu apa yang dirasakan peserta didik kita itu, dan kita murid kita juga merasa bagaimana dia juga dilibatkan, kita juga mengajak peserta didik kita itu dalam proses pembelajaran kita. Jadi bukan kita saja yang menyusun kegiatan itu, tapi peserta didik kita merasa diajak dia. Anak-anak, apakah seperti ini bagus? Apakah menurut kalian ada yang lebih bagus? Nah, nanti itu menjadikan anak-anak kita terlibat dalam kegiatan pembelajaran kita. Selanjutnya juga Kak Dori menyampaikan peserta didik lebih terorganisir. Nah, ini karena kita melaksanakan ini untuk untuk aksi nyata lebih terlihat sempurna, tapi ini tidak Kak, memang harus kita laksanakan lagi Kak. Pembelajaran yang terorganisir itu memang harus kita laksanakan. Jadi peserta didik ketika kita melaksanakan proses pembelajarannya itu terorganisir, maka dia akan menunggu kita di proses pembelajaran selanjutnya. Pak, gimana Pak, nanti kita belajar itu lagi ya Pak? Atau Pak, apa hari ini materinya lagi Pak? Dia akan bertanya-tanya seperti itu. Dan juga jalan menjadi guru profesional ya Kak Dori ya. Jalan menjadi guru profesional. Ya Kak, ya Kak. Kak Dori, apa yang kita lakukan ini tidak terlepas dari kita tidak munafik juga. Kadang kita ada seperti yang disampaikan Kak Angel tadi, ada mood-mood yang tertentu. Kadang mungkin seolah-olah kita lakukan aja yang ini gitu kan, seolah seperti itu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan kegiatan itu untuk menjadikan profesional bagi diri kita. Ketika itu kita laksanakan, kembali lagi kita akan merasakan memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik. Terus mungkin untuk kedepannya Kak Dori juga tadi katanya lebih menambah kompetensinya. Ini salah satu menambah kompetensinya nih. Ini dari kegiatan PKG kita ini sudah kita laksanakan untuk menambah kompetensi. Mungkin kalau tidak di kegiatan PKG ini, mungkin kita akan sudah nyaman saja dengan kegiatan kita yang seperti biasa yang kita lakukan setiap harinya. Tapi karena dengan PKG, dengan kegiatan PKG PJOK ini membuka kembali cakrawala kita atau wawasan kita untuk lebih meningkatkan profesional kita dalam melayani peserta didik kita. Seperti itu. Terima kasih Kak Dori, ini sudah luar biasa sekali Kak Dori. Semoga Kak Dori bisa betul-betul menerapkan ya Kak Dori ya untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya lagi seperti itu. Ya Kak. Baik Kak Dori, terima kasih. Baik kakak-kakak semuanya, siapa lagi kakak-kakak yang mau membagikan hasil refleksinya kakak-kakak? Kak Dori tadi di guru SD ya Kak ya Dori ya? Ya Kak, di guru SD. Oke. Mungkin kita minta lagi yang dari SMP atau SMA kakak. Silakan kakak yang dari SMP siapa kakak? Ayo kakak. Silakan kakak yang dari SMP. Kak Andri, ada suaranya Kak Andri?
Kak Andri SMA ya? Yang SMP siapa kemarin? Siapa yang SMP lagi Kak? Yang SMP Kak? Kak Ori. Kak Regi, Kak. Kak Regi ya? Kak Regi SMP, Kak. Oke. Kak Regi silakan suaranya Kak Regi. Kak Regi. Gak ada nih, Kak Regi. Kak Ori juga SMP ya, Kak Ori? Kak Ori? Kak Ori SMA, Kak. Kak Ori SMA. SMP siapa lagi Kak? Cuma Kak Regi aja kalau nggak salah. Ini Kak Regi ini mana suaranya nih? Masih ada orangnya nih. Kak Regi. Oke, ketiduran Kak Regi bikinnya. Baik, kita lanjutkan ke Kak yang SMA. Yang SMA siapa nih? Ada Kak Mel, ada Kak Andri, ada Kak Ori. Siapa yang mau resen nih, Kakak? Aduh. Kalau enggak balik lagi ke SD nanti. Kak Mel, ada suara Kak Mel? Kak Mel? Ada Kak Fasil. Oke, Kak Mel. Coba Kak Mel lah. Halo. Ya Kak. Baik. Sebentar ya Kak Fasil. Iya, Kak. Di foto hasilnya ini dulu. Ini siapa yang udah keluar nih, Kak? Ada yang keluar deh, Kak? Kak Pina. Kak Len masih ada enggak? Enggak ada. Kak Len masih ada. Kakak-kakak yang lain yang bisa buka kameranya, silakan buka kameranya, Kak. Ya sudah mengasuh kok pastilah. Silakan, Kak. Kak Fasil, sampai jam berapa kita Kak Fasil? 20 menit lagi, Kak. 25 menit lagi. Masalahnya ada apa ini Kak? Tadi Kadis tadi ada pergi ke sini Kak, Kampung Para. Oh, iya, Sutra, Kadis. Jadi ada kegiatan di sana Kak gitu. Tapi Kak, berarti 25 menit lagi ya Kak? Iya, iya. Oke Kak, sip. Jam 1.30, Kak. 1 jam 30 menit. Kak Angela, minta Kak Angela. Kak Mel. Pas saja dulu ke Fasil. Pas. Udah connect. Aduh. Sudah mengasuh ke Fasil lah. Kak
Kak Andri ada nih, Kak Andri. Kak Andri. Ya Kak, Kak Fasil. Bisa bantu Kak Andri? Gimana Kak? Silakan Kak Andri ya, disampaikan refleksinya Kak Andri. Oh, aksi nyata Kak. Iya. Baiklah, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, ceritakan apa yang terjadi ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata dan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat melakukan aksi nyata. Ya. Di dalam saya melakukan aksi nyata, saya ambil dari materi yaitu cabang olahraga bola voli Kak. Ya. Pada saat hari kami mengadakan sesi latihan bola voli yang melibatkan teknik dasar seperti passing, service, dan smash. Saya ingat betul pada awal latihan, banyak pemain yang merasa kesulitan dalam mengontrol bola dengan baik, terutama saat menerima servis keras dari lawan. Ada beberapa pemain yang terlihat frustasi karena merasa teknik yang mereka pelajari tidak berjalan dengan sempurna. Saya menyadari bahwa rasa percaya diri mereka mulai menurun. Saat itu, saya memutuskan untuk melakukan pendekatan langsung, turun ke lapangan dan memberikan contoh cara melakukan passing yang benar. Saya memperlihatkan gerakan dan perlahan agar mereka bisa mengikuti dengan mudah. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa saja hal yang baik untuk mudah muncul dari aksi nyata Bapak Ibu lakukan, serta apa hal yang bisa ditingkatkan. Di sini saya menjelaskan yaitu meningkatkan keterampilan teknik para pemain dalam permainan bola voli melalui latihan yang terstruktur dan fokus pada teknik dasar seperti passing, service, dan smash yang terlihat banyak peserta didik yang semakin mahir dalam melaksanakan gerakan fundamental yaitu bola voli. Ini membantu mereka bermain dengan lebih percaya diri dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Yang nomor 3 yaitu apa dampak dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan bagi diri sendiri dan peserta didik. Adalah seperti berlatih secara konsisten, memberi contoh dalam teknik-teknik dalam dasar permainan bola voli. Telah meningkatkan keterampilan saya secara signifikan melalui pengalaman langsung di lapangan. Saya belajar bagaimana mengasah teknik dan strategi permainan, serta bagaimana meningkatkan ketahanan fisik dan mental. Hal ini tidak hanya membuat saya lebih mahir dalam bermain, tetapi juga memperkaya pemahaman saya tentang permainan ini. Yang keempat, apa makna pembelajaran dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan? Di sini saya melihat pentingnya kerjasama dalam peserta didik. Bola voli adalah olahraga yang sangat tergantung pada koordinasi antara pemain dalam setiap latihan dan pertandingan, serta peserta didik belajar bahwa keberhasilan tim bukan hanya tergantung pada kemampuan individu, tetapi bagaimana setiap pemain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka juga belajar untuk saling mendukung, memberi motivasi dan saling mengisi kekurangan satu sama lain di lapangan. Yang terakhir yaitu
Yang kelima, apa rencana Bapak Ibu ke depan terkait aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan? Di sini saya melakukan adalah saya merencanakan untuk terus meningkatkan kualitas latihan dengan fokus pada pengembangan teknik yang lebih mendalam, baik untuk permainan pemula maupun yang lebih berpengalaman. Saya akan merancang latihan yang lebih bervariasi dengan menambahkan teknik-teknik lanjutan seperti strategi serangan yang lebih kompleks, variasi servis, serta menguatkan aspek pertahanan. Itu yang saya isi Kak Fasil. Yang kelimanya, terima kasih Kak Fasil atas waktunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andri sudah mau berbagi dari refleksi aksi apa yang sudah dilakukan Kak Andri. Kak Andri, tapi kegiatan kemarin untuk peserta didiknya menyenangkan Kak Andri untuk peserta didiknya? Menyenangkan Kak. Alhamdulillah Baik, menyenangkan. Andri, itu yang perlu ya Kak Andri ya. Bagaimanapun mungkin di awal mungkin frustasi ya Kak Andri tidak bisa melaksanakan apa yang Kak Andri perintahkan. Tapi mungkin karena bimbingan Kak Andri, peserta didiknya bisa lebih enjoy, lebih menikmati dari materi yang Kak Andri berikan. Iya, itu yang penting. Terima kasih Kak Andri sudah mau berbagi. Sama, Kak. Oke, mungkin satu orang lagi kakak semuanya. Kak Rabon Sandi, silakan Kak Rabon. Sudah. Oke. Terima kasih Kak Rabon. Oke, baik Kak. Izin saya share screen dulu ya Kak. Udah kelihatan Kak? Udah Kak. Ya ini saya jadi membuatnya di Canva ya agak lambat dikit ya. Saya gunakan Chromebook jadi tidak bisa di Word. Ini langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa pertanyaan tadi itu Kak? Ya, ceritakan apa yang terjadi ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata dan bagaimana perasaan Bapak Ibu saat melakukan aksi nyata. Nah, ini perasaan saya melakukan aksi nyata yang kemarin. Saya sangat kesulitan dalam memikirkan alat peraga yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Karena di sekolah saya itu minimnya fasilitas atau alat olahraga. Kebetulan materi yang saya ambil kemarin permainan bola basket. Saya di sekolah saya itu tidak punya bola basket, tidak punya lapang basket, ringnya. Jadi di situ perasaan saya mulai, aduh gimana ini ya kan. Namun saya tertarik dengan pemeliharaan bola basket ini untuk saya terapkan pada aksi nyata. Kemudian saya melihat sebuah ban motor diselipkan di halaman sekolah saya, mungkin dianyakkan banjir mungkin. Saya kira ini bisa saya manfaatkan untuk ring basket kan. Kemudian di sekolah saya ada juga banyak bengkel motor itu di sekitar sekolah saya itu. Lalu saya minta satu buah lagi. Kemudian saya lakukan pembelajaran, saya lanjutkan materi bola basket itu untuk menjadi ring basket ban motor itu. Dan pembelajarannya saya lakukan kiranya sangat disenangi oleh siswa ya dengan menggunakan ban motor itu. Dan saya merasa peran saya sudah sedikit tercapai ya pada tujuan pelajaran tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, hal baik mengenai hal baik yang sudah muncul dari aksi nyata Bapak Ibu lakukan serta apa hal yang bisa ditingkatkan. Nah, hal baik yang sudah muncul adalah saya sudah mampu menciptakan pembelajaran yang dapat memanfaatkan aset yang ada di sekolah saya. Dan hal yang akan saya tingkatkan adalah menentukan metode atau strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi di sini yang harus saya tingkatkan metodenya lagi. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga,
Apa dampak dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan bagi diri sendiri dan peserta didik? Dampak dari aksi nyata yang saya lakukan bagi diri saya adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari kegiatan kita ini, kegiatan PKG ini. Dan dampak bagi murid saya adalah bisa belajar dengan senang dan semangat sekali saya perhatikan dari sebelumnya. Untuk pertanyaan yang keempat, apa makna pembelajaran dari aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan? Makna dari aksi nyata yang saya lakukan adalah saya bisa melakukan keterampilan pembelajaran PJOK yang efektif, yaitu menurut saya. Yang terakhir, yang kelima, apa rencana Bapak Ibu ke depan terkait aksi nyata yang telah Bapak Ibu lakukan? Rencana saya ke depannya adalah akan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang selalu berpusat pada peserta didik, apapun materi yang akan saya ajarkan. Karena dalam pembelajaran PJOK tidak hanya keterampilan gerak, namun ada juga lagi tentang kesehatan, dan banyak yang mana kita sudah sama tahu semuanya. Itu saja Kak Fasil, seperti saya. Salah janggal mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rakbon. Kak Rakbon ya, juga sudah berbagi. Kak Rakbon nih, kakak-kakak semua sudah bisa memanfaatkan ini ilmu tentang asset based thinkingnya Kak Rakbon nih sudah diaplikasikan nih dalam kegiatan membuat aksi nyatanya di sekolah. Semoga nih Kak Rabon akan menjadi akan menjadikan ini pembiasaan lagi sama Kak Rabon dalam memanfaatkan aset-aset yang bisa membantu menunjang proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolahnya Kak Rabon. Dan semoga kakak-kakak yang lain juga akan melaksanakan di sekolahnya. Baik kakak-kakak semuanya, terima kasih kakak-kakak sudah mau merefleksikan dari hasil kegiatan aksi nyatanya, walaupun tidak semuanya ini yang mau menyampaikan refleksi aksi nyatanya. Dan ini kakak-kakak yang belum ya kakak ya, yang belum menyampaikan aksi nyatanya, silakan nanti kakak-kakak semuanya, baik yang sudah maupun yang belum, nanti mengirimkan refleksi aksi nyatanya ke WA pribadi saya kakak semuanya, biar nanti saya juga bisa melihat sejauh mana kakak-kakak sudah merencanakan kegiatan aksi nyatanya dan sejauh mana manfaat dari kegiatan PKG PJOK terhadap diri kakak masing-masingnya. Mungkin kakak-kakak besok hari apa lagi nih kita kegiatan tatap mayanya nih? Kak Angel hari apa lagi Kak Angel? Besok Kak. Besok ya. Nah, ini besok. Semoga kakak-kakak semua bisa lebih, kita semua ya bisa lebih maksimal lagi. Ini ada materi baru yang akan kita pelajari secara bersama-sama nanti. Kalau nggak salah itu 3 JT ya Kak Angel? 3 ya? 3 iya apa 2? Pak. 3 kalau nggak salah Kak. Nah, nanti itu ya, nanti kita sampaikan lagi di grupnya kakak. Diharapkan kakak semua bisa lebih maksimal. Dan satu lagi ya kakak semuanya, yang masih belum mengirimkan video aksi nyatanya dan video aksi nyata yang tidak sesuai dengan yang sudah disampaikan di dalam rubrik pembuatan video aksi nyatanya, silakan kakak-kakak ganti lagi sebelum nanti saya menilai. Kalau sudah menilai nanti kakak-kakak tidak bisa lagi mengirimkan videonya kakak-kakak karena sudah saya nilai. Jadi kakak-kakak saya minta lagi untuk memperbaiki, baru nanti kakak bisa memperbaiki lagi. Nah, jadi sebelum saya menilai, silakan kakak-kakak yang tidak sesuai videonya diganti lagi dan disesuaikan dengan kegiatan aksi nyatanya PKG
bukan kegiatannya PPG kakak semuanya. Mungkin itu kakak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan kita bisa lebih maksimal lagi dalam kegiatan tatap maya kita yang tinggal kalau nggak salah entah 4 atau 5 kali lagi tuh kakak semuanya. Baik kakak semua, saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di kegiatan kita besok. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Kak, bentar Kak. Halo Kak, kelihatan nggak Kak? Oke Kak, silakan kameranya dibuka kakak semuanya. Saya kelihatan nggak Kak? Dah Kak Dori, Kak Mel belum nih, Kak Mel, Kak Regi, Kak Rizky, Kak Andri. Silakan Kak kameranya Kak. Oke, silakan senyum Kak. 1, 2, 3. Buka saya kirim dulu. Tolong buka pintu dulu. Kak Angel kalau bisa di sana Kak. Tidak lama. Ngirim Kak Angel. Bisa Kak Angel? Kamel bisa tuh, Kamel. Coba Kamel kan pakai HP. Nggak bisa. Bisa ada Kamel? Nggak bisa ya? Kak Dori bisa tuh. Bentar, Kak. Pindah ke laptop. Laptop kok nak tantu deh, malah tak screenshot deh. Panjang ada laptop kok. PRTSC. PRPSC lain. Apa Aduh, itu tadi? Bentar Kak. Aduh, kayak jelas. Satu lagi Kak. Untuk langsung adu. Bisa. Oke, silakan satu lagi Kak. Kayak ini Kak. Oke, ya ada masuk satu dulu. Ya, kameranya Kak. 1, 2, yuk Kak Beni, Kak Rizky, Kak Hari, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Bisa tapi Kakak. di laptop. Sudah Kak, sudah. Oke. Baik Kak, silakan Kakak meninggalkan ruangan Zoom. Sampai jumpa besok ya Kak ya. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.